Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat. Sunnah empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu penggiat Tibun Nabawi dan pengajar bekam sehat. Salah satu kontraindikasi relatif yang disampaikan dalam buku merah PBI adalah penderita tekanan darah. Penderita tekanan darah, di mana tekanan, jadi ketika jantung itu mompa, dia akan memberikan tekanan di dinding pembuluh darah. Nah, tekanan di dinding pembuluh darah ini di bawah rata-rata. Bahasanya ketika jantung itu mompa, begitu ya, maka sistolik ya yang naik. Normalnya 120, dia cuma 100. Ketika nutup, normalnya ini 90, dia cuma 70 begitu. Nah, itu kenapa nggak boleh dibekam? Yang pertama, kita tahu salah satu efek dari bekam adalah mendilatasi, melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau tensinya sudah 100, dikhawatirkan pasca bekam jadi tambah turun. Resiko nantinya ketika tekanannya tambah rendah, distribusi darah ke kepala nanti jadi jauh berkurang. Seperti itu, dikhawatirkan itu. Oleh karenanya, ketika Anda membekam orang yang punya tekanan darah rendah, satu, pastikan cukup daya, cukup darahnya. Saya ulang, pastikan cukup daya, cukup darahnya. Ketika diperiksa oleh alat tensimeter misalnya begitu, darahnya 100, tapi dia biasa saja. Memang saya biasa 100. Nah, ini nggak apa-apa dibekam. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan yang bersangkutan tidak punya penyakit jantung. Dikhawatirkan nih, tadinya punya hipertensi, kemudian jantungnya bengkak, tensinya pasti turun karena jantungnya tidak punya kemampuan lagi, rendah gitu. Dibekam, ya bahaya itu, seperti itu. Itu dulu, dua ini dulu. Kalau nggak ada dua ini, nggak apa-apa dibekam. Nah, teknik bekamnya gimana orang yang tensi darahnya rendah? Saran saya sih, begitu ya. Yang pertama, lakukan kop. Bekamnya misalnya 14 titik, tapi 14-nya nggak boleh di kop. Nih, 3 kop misalnya atau 5 kop, lakukan dengan tekanan sedang, sisanya dengan tekanan rendah, tekanan lemah, seperti itu. Maksudnya apa? Supaya terjadi aktivasi hormonal. Kita tahu ketika dilakukan pengkopan 3-5 menit itu, tubuh akan mengalami yang namanya hipoksia lokal, maka otak akan perintahkan kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon eritropoietin. Ada aktif kelenjar hormon di sana, begitu ya. Termasuk aktivasi sistem persyarafan yang ada di otak ini, karena informasi akan diterima oleh seluruh informasi keadaan organ akan diterima oleh otak, begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.